Selamat datang di channel Tuah Kata. Di sesi 1 kita telah membahas cara pandang yang tepat terhadap bisnis. Di sesi 2 ini kita akan membahas bagaimana dampak pandemi terhadap bisnis. Mari kita bahas dampak wabah virus corona terhadap ekonomi. Virus yang terkenal ganas itu menyebabkan pemerintah melakukan pembatasan-pembatasan dan juga meminta masyarakat agar tinggal di rumah saja. Tentunya ini akan memengaruhi proses pasokan dan juga memengaruhi permintaan konsumen. Mari kita lihat pasokan yang berdampak kepada kegiatan bisnis. Pertama, keterbatasan dan pembatasan itu mengganggu rantai pasokan nasional maupun global. Kedua, mengganggu industri penerbangan, industri angkutan, industri pariwisata, dan perhotelan. Ketiga, pada umumnya keluaran industri merosot tajam karena keterbatasan itu. Mari kita lihat permintaan yang digerakkan oleh konsumen. Adanya pembatasan itu, konsumen merubah perilakunya. Ada perubahan perilaku konsumsi dan demikian berdampak kepada belanja mereka. Umumnya belanja menurun. Dengan demikian pasar umumnya terdampak negatif. Namun tentu ada pasar yang naik untuk berbagai sektor dan kategori, misalnya alat kesehatan, obat-obatan, dan lain-lainnya. Pertanyaan mendasar adalah bagaimana bisnis UMKM dapat bertahan hidup di dalam ekonomi corona ini? Kedua, bagaimana mengubah suai cara berbisnis dalam rundungan krisis yang menyebabkan adanya berbagai pembatasan, dan dengan demikian bisnis masih bisa menawarkan nilai tambah bagi masyarakat. Kita telah melihat perubahan besar dalam lingkungan ekonomi yang terdampak pembatasan-pembatasan oleh karena krisis COVID-19. Perubahan-perubahan itu berdampak kepada pasokan, kepada kegiatan bisnis, kepada permintaan yang digerakkan oleh konsumen. Perubahan besar itu mengharuskan UMKM merubah cara mereka melakukan bisnis. Harus mengubah suai operasi bisnisnya. Pada dasarnya ada dua pilihan. Pertama adalah bertahan pada bisnis yang ada sekarang walaupun akan sangat merosot, atau beralih ke sektor atau kategori lain. Tentu pilihan itu akan ditentukan oleh peluang yang ada serta keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing bisnis. Mari kita lihat yang pertama. Semuanya juga harus mengubah suai cara berbisnis. Dan pertama ini, pertahankan produk dan bisnis yang sekarang dan tetap layani pasar segmen konsumen yang sekarang seadanya, karena tentu ada dampak luar biasa terhadap ukuran bisnis. Kedua, harus juga diubah suai cara berbisnis dan juga dipertahankan produk dan bisnis yang ada sekarang. Namun kita mencoba mencari pasar baru, garap pasar baru, serta garap segmen konsumen baru. Pilihan ketiga, selalu kita ubah suai cara berbisnis. Semuanya kita harus memikirkan, menawarkan produk baru, buka bisnis baru yang lebih diperlukan sekarang ini,
dan kita tetap melayani konsumen yang ada sekarang. Ini lebih mudah karena kita sudah paham perilaku, keinginan, dan daya beli konsumen yang kita layani sekarang. Keempat, ini yang paling menantang. Selalu juga kita harus mengubah sesuai cara berbisnis. Namun dalam hal ini kita tawarkan produk baru dan kita buka bisnis baru dan kita garap pasar baru dan segmen konsumen baru. Tentunya keempat-empatnya itu tidak bisa dipilih begitu saja. Kita harus memahami kekuatan dan kelemahan bisnis kita dan juga peluang yang ada di luar sana. Di sesi 2 ini kita telah membahas dampak wabah corona terhadap ekonomi dan bisnis, dan telah kita bahas pula 4 pilihan untuk berbisnis di dalam keadaan ekonomi yang terdampak krisis COVID-19. Di sesi 3 kita akan membahas 5 tahap penanggulangan krisis. Sampai jumpa di sesi 3. Jangan lupa like dan subscribe ya, serta share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semua.